siapno kopine iso bertakon-takon supaya jasane. Oke. Kalau leluhur Mas, emang mendampingi selalu gitu apa gimana Mas? Karena kan kadang-kadang suka apa tuh suka ada yang ngingetin, ada yang nolong gitu loh Mas, tiba-tiba kalau aku tuh. Ya, jadi gitu menahi. Jadi kita harus mengilhami atau memetakan dulu yang dimaksud leluhur itu apa. Akhirnya terus enak wong bakulan moro ning awakmu kowe enak kodam. Tenan burimu itu ada. Kan aja ada kursi maksud ada tembok kan gitu. Nah, kata leluhur itu harus menjadi dua fase yang disebut leluhur. Le itu ngeleluri berarti kembali kepada sesuatu yang luhur. Itu adalah nilai-nilai tentang ketuhanan keesaan yang kebetulan itu sudah disadur dan disaring dan diajarkan atau diinisiasikan ke dunia itu melalui leluhur kita yang sudah mengejawantah menjadi manusia. Itu leluhur yang bersifat nasab atau keturunan atau manusia. Tapi konsep dari leluhur itu kembali kepada yang maha luhur sebenarnya. Nah terus diomong nih, Mas leluhur ini apa pendamping aku? Ya jelas mendampingi lah. Lah kowe iki lho manggon ning awak badan ini, di badanmu ini, itu siapa itu kalau bukan leluhur yang membangun? Nah, maksudnya diuntahnya dari batu ya enggak ada, tetap turun-temurun dari DNA, darah, terah gitu kan. Itu siapa itu? Itu leluhur. Iya. Jadi kamu dipinjami tempat oleh leluhur dengan namanya badan sariro atau badan fisik atau terah atau DNA. Ya tetap didampingi, dulane didampingi terus kuwi manggon yang ndi nek enggak didampingi gitu ya. Dan terkadang memang frasa ini dipisah atau dikotomikan oleh beberapa orang. Bahwa enak tandalan, ketok iki kodamu iki mbahmu itu tuwek jenggotan kok wong tuwek terus saya sing ganteng kok sing koyo artis Korea kan juga enggak apa-apa kan. Pendamping punya nyuri kok di belakang ini enggak masalah kan. Karena outputnya bukan masalah ketok tuwek orang itu juga. Dan saya juga bisa menyalahkan anak wong sekarang ngomong indigo tuh dia bisa meretas tentang gelombang visualisasi itu terus ketika dia melihat sesepuh dan wong tua itu aja dijukuk wah itu tua eno gitu. Berarti itu bisa dimaknai sebagai dia itu orang yang bijaksana. Dia itu orang yang bersifat mbah. Tua itu berarti orang yang sudah matang yang memang dia dampingi kita tuh yang menginspirasi kita. Betul tadi kamu menolong kamu dan lain sebagainya. Seperti itu kan enggak masalah. Cuma kan karena adanya dikotomi seringkali pikiran itu tergoda dianggap itu adalah sosok yang keren-keren ngono terus akhirnya dipuja-puja terus dan lain sebagainya padahal nyembah manembah sedulur papat limo panter dengan adanya tumpengan jenang abang jenang putih itu kan sebenarnya kita hanya belajar untuk memahami esensi leluhur di dalam diri kita dan kita menghargai menghormati dengan diwujudkan seperti itu. Memang ada darah bang itu jenang abang. Dari kekuatan biung saya tuh turun-temurun tuh energi feminin itu juga mengejawantah di dalam diri saya. Nah, kekuatan peta itu dari bapak putih itu juga membimbing saya. Dan terkadang beliau inilah yang harus saya kenali. Karena beliau ini yang mengizinkan saya untuk bisa hidup di alam ini. Lah kowe nek rane segamane wong tuamu terus liwat siapa? Dan wong tuamu juga leluhur mbahmu mbah buyut sampai yang tertinggi. Sampai lepas puas itu adalah ketuhanan yang Maha Esa. Itu. Jadi nek ngomong soal itu ya enggak masalah karena nanti nek mangrutingal itu akhirnya yang disebut seringkali disebut memberhalakan itu ya konsepnya adalah kemelekatan sebenarnya seperti ada kodam dan lain sebagainya. Kodam itu bahasa menjelaskan frase itu. Kodam itu kan bisa dipahami sebagai memori yang ada di dalam keris. Getaran yang ada di dalam keris itu apa yang pernah dimasukkan yaitu kan disebut kodam sebenarnya. Tersimpan dan itu pun teknologi sebagaimana HP ketika HP-mu tuh buat install tentang Gojek, Oppo dan sebagainya fungsi HP itu kayak keris gitu. Kamu bisa menggunakan itu. Terus itu kan tergantung kamu. Nah, kamu melekat kepada HP berhala. Dan dosa. Akhirnya oke wong sing kalah saiki, kok kan dolanan HP akhirnya main thread, akhirnya gampang loro dan sebagainya tidak tangguh, terus gampang nesu karena dulu berita ini kanu politik ini seperti ini, wes aduh itu semua COVID ya Allah, ini malat kamu itu akan menyembah HP ini gitu. Terus Gusti ini asem tenan kowe iki tak aku itu hidup di dalam rasamu kok dulu ya, tak terganggu akhirnya terganggu itu. Hanya gara-gara kamu lihat HP kowe iki iso goncang. Nah, padahal HP itu difungsikan untuk membantu kita agar lebih mudah menjalani hidup ternyata alih-alih menjalankan hidup lebih mudah ternyata lebih berat malah menguasai nalar kita seutuhnya. Iya kodam akhirnya ini sama saja berarti HP ini kodamnya ganggu kowe gitu. Kodam Gojek wah ada diskon apa ning Shopee itu kodam itu kan yang ganggu kamu.
Akhirnya sama saja kamu kesurupan Shopee, kesurupan Gojek, kesurupan macam-macam, kesurupan game online, misalnya gitu. Itu kan kodam. Nah, jadi tidak usah teman-teman nuduh-nuduh leluhur kita tuh syirik dan musyrik, gak usah teman-teman. Fenomena syirik dan musyrik itu ada di dalam diri kita kok. Itu ada fenomena keterpisahan antara diri dengan yang sejati, itu berarti kesadaran kita masih mati karena dikuasai oleh hasrat hawa nafsu, pikiran dan perasaan. Nah, ketika itu sudah kiamat atau kiamat, ngaduk mak jegelek, itu yang ngaduk itu kesadaran. Ketika kesadaran itu tumbuh dan berdiri, maka matilah sudah hasrat ini. Maka mati sak jroning urip itu ketika tumbuhnya kesadaran dan akhirnya mengikis emosi, perasaan dan pikiran. Kira-kira ngono kuwi. Ya sembuk spiritual akhirnya jadi spiritual itu seperti itu. Nah, kalau sudah ngomong spirit itu spirit saja, tualnya sudah tinggi. Karena tual itu kan hasil penemuan dari beberapa bahasa orang, maka disebut ritual, ritus. Akhirnya spiritual. Spiritnya Mas Tunjung itu ketika mencapai spiritnya saya apa? Dengan cara yang tak ceritakan ini tual saya, ritual saya. Tapi kan kamu punya ritual sendiri, gitu loh. Misalnya aku baca mantranya pujo baca putra atau abang biru misalnya gitu. Nah kamu baca mantranya pakai doa dan lain-lain. Tidak apa-apa, itu spiritual versimu, ritualnya kamu. Nah otomatis orang itu seringkali mengajak setiap orang itu mengikuti apa yang seperti dia. Nah tidak menginspirasi itu maksudnya itu. Aku menemukan sebuah cara A, terus aku kudu nganggo caraku. Iki sing paling apik dhewe. Terus lihat iki ora ono kan gitu. Itu salah. Itu kembali ke pengakuan dan pembenaran. Gitu loh. Karena setiap kebenaran itu sebenarnya ada di dalam diri kita masing-masing. Dan kebenaran tertinggi makanya suara rakyat, suara Tuhan. Karena setiap dari pribadi itu gembel atau membawa kebenarannya masing-masing. Dan kalau sudah terkumpul, itu dinamakan wangsa atau bangsa. Yang berasal dari bahasa yang semesta, itu bahasa satu jua itu esensi kemudian Tuhan yang Maha Esa. Itu konsepnya kira-kira gitu. Jadi saya kira kodamu apa? Jadi kodamu itu macan yang cantik gitu kan, malah api gitu. Dari jadi kau nih ya ini gue kodam iya mas, mana ada orang sih ngomong-ngomong nanti diguyoni saja. Kamu nggak lihat ini pendampingmu ini kodamu adalah enggak, kodam itu kayak nyulis gitu aja gitu. Karena dengan kayak nyulis aku terinspirasi gitu. Nah kan kayak nyulis aku terinspirasi tuh, karena dia menjadi artis, tidak sombong gitu kan, dia menghidupi banyak orang, hidupnya di jalanan. Ya gak apa-apa malah ngajar nabi kodam itu kayak nyulis apa kan gitu. Ganteng daripada dia bawa iya kan. Kira-kira gitu. Ada lagi? Mas Tunjung, ya, saya mau tanya, latar belakang saya kan dari yang beragama dari kecil, yang sudah dimasuki dogma-dogma dari kecil, nah, sampai saya masuk ke tahap pencarian. Nah, di tahap pencarian ini, awal-awalnya sedikit bertolak belakang. Nah, apakah ajaran-ajaran spiritual, apalagi di spiritual Jawa itu bisa dikolaborasi dengan ajaran-ajaran yang sudah saya terima sebelumnya? Atau Masuk ini dari Kristen, Kristen. Ya sebenarnya kalau esensi spiritual itu sebenarnya sama saja mas. Apapun latar belakang Anda, keyakinan Anda itu sama saja. Ya, ibaratnya itu di dalam bangsa Indonesia, terutama di orang Jawa, lahir Bhinneka Tunggal Ika itu lahir dari gak apa-apa, misalkan kamu pakaianmu berbeda itu tidak masalah, karena tujuannya yang penting sama, yaitu siapa? Tuhan itu sendiri. Kalau prinsip tauhid, kalau prinsipnya di dalam ajaran Kristen ya Kristus atau saya itu kan sebenarnya kan kamu harus sampai kepada tubuh Kristus itu lagi, kamu sampai kepada esensi Roh Kudus gitu kan. Nah di Jawa itu sangat lentur sekali, maka topi yang kamu pakai wong Jawa itu artinya tuh dalam, jero, atau jero itu artinya ngerti. Nah sekarang kan diganti kelot yang Jawi kan artinya Jawa, sebenarnya malah luar gitu. Nah sebenarnya Jawa itu tidak terikat oleh apapun saja kecuali kepada Tuhan. Jadi dia lentur dan menerima apapun saja. Ya Jawa itu sebenarnya spirit. Jawa itu artinya spirit, maka spirit of Java gitu. Itu spirit artinya. Nah ketika memang Anda mungkin terpanggil dari ajaran Abrahamik, ya, misalkan ajaran Abrahamik dan ajaran baru yang dari tanah Timur Tengah atau tanah-tanah di luar dari Nusantara, terus Anda datang ke sini, kebetulan Anda mulai terpanggil untuk belajar tentang berbagai macam budaya termasuk ajaran Jawa, ya tidak ada salahnya. Itu kan seperti Anda
dari minum Sprite terus Anda belajar minum Fanta itu tidak masalah. Apakah itu salah? Tidak. Yang jelas Sprite dan Fanta itu fungsinya Anda tahu itu sama untuk tubuh saya. Misalkan esensinya adalah apa? Rasa yang dicercati. Nah, ketika Anda berangkat dari ajaran salib itu juga dijawab, saya bisa mengilhami itu versi saya sebagai manunggaling Kaulo Gusti. Karena salib itu kan vertikal dan horizontal. Dalam Islam kan hablum minallah hablum minannas. Bagaimana kita terhubung dengan sesama yang ada di bumi, rata manifestasi Tuhan, dan Tuhan yang tunggal itu sendiri antara yang langit dan bawah tadi. Itu semua sama dalam ajaran Jawa manunggaling Kaulo Gusti. Tujuan ajaran salib kan juga Anda bisa manunggal kepada Sang Kristus. Karena Anda sendiri itu adalah rupa Allah, gambar Allah. Iya kan? Nah, kita sendiri juga manifestasi Tuhan sebagai orang Jawa. Kira-kira begitu. Nah, yang penting Mas, Anda itu boleh meyakini apapun saja dalam hidupmu, termasuk kamu itu boleh meyakini makan tinjamu sendiri, misalnya kotoranmu sendiri, dan itu sehat untuk tubuhmu setiap pagi. Boleh, kamu meyakini itu boleh. Yang jelas jangan memaksakan orang lain untuk melakukan hal itu. Sama, Anda boleh menikmati citra menggunakan paham ajaran agama A, tapi jangan memaksakan orang untuk memakai A. Maka prinsip kita adalah toleransi. Toleransi itu artinya apa? Menghargai kebersamaan, Mas. Tidak boleh memaksakan sesuatu yang Anda yakini. Karena wilayah keyakinan itu urusannya kepada Tuhan. Urusan di bumi itu adalah bebrayan atau hidup bersama berperi kemanusiaan. Itu yang diajarkan oleh leluhur Jawa sebenarnya. Nah, konsep dari agama apapun saya rasa juga mengajarkan tentang dua prinsip tadi, manunggaling Kaulo Gusti, prinsip kemanusiaan dan prinsip ketuhanan. Sebenarnya kan semua esensi ajaran itu sama. Kalau Anda berangkat dari Kristen, ya tidak bisa menyalahkan kekristenan, tidak bisa menyalahkan ajaran yang lain, tidak bisa. Cuma memang ada hal yang perlu kita pertimbangkan, karena ternyata seringkali agama yang digunakan untuk menjadi rule atau aturan itu seringkali memaksakan harus sama. Padahal kita tahu prinsip dari keberadaan itu, jagat raya ini adalah keberagaman, bukan seragam. Dan Nusantara itu memiliki konsep namanya pluralisme atau Bhinneka Tunggal Ika. Itu ada toleransi. Itu apa? Itu artinya adalah kita harus melihat bahwa segalanya adalah beragam, berbeda-beda tapi satu jua. Esensinya apa? Sama. Misalkan Mas Roy senengnya minum kopi, saya minum teh, atau yang lain minumnya apa kan gitu. Yang kenapa sih kamu urus kok kopi sama tehnya? Yang kamu urus tuh kan air yang kamu minum. Tujuannya agar Anda tidak kehausan, lalu airnya rasanya apapun saja ya nggak apa-apa kan gitu. Yang jelas kalau kamu seneng teh nggak, ya boleh aku nyoba ya, ngomong kan gitu. Lah orang itu sudah anti kepada rule, karena doktrin agama itu seringkali yang ditegaskan dalam agama itu adalah jual beli ketakutan. Dan seringkali agama menjadi lembaga yang sangat memaksa, yang kemudian berselingkuh dengan para penguasa. Berselingkuh dengan para penguasa, yang sebenarnya agama itu digunakan untuk memperingati penguasa agar tetap adil kepada rakyatnya, tapi seringkali agama malah turut andil menjual beli kekuasaan. Nah, ini mungkin yang sangat kita tidak tolerir, mungkin walaupun fenomenanya memang seringkali seperti itu. Akhirnya nanti dibayar untuk melakukan gerakan ABCD demi kepentingan. Misal saya nih, para pemuka agama, alih-alih saya itu mengajak kepada Tuhan, ketika saya banyak diikuti, ya saya jual pengikut saya kan bisa, kan gitu. Nah, yang jelas di sini kita membongkar bahwa apapun prinsipnya di dalam kehidupan, walaupun berbeda-beda pakaian, yang jelas prinsipnya itu adalah manunggaling Kaulo Gusti. Bagaimana manunggal kepada Tuhan itu harus terintegrasi kepada manunggal kepada alam atau sesama kita. Nah, caranya apa? Toleransi, menghargai. Kalau orang itu sedang senang makannya A, jangan dipaksa makan B, karena kapasitas perut dan lidahnya berbeda dengan kita. Sebagaimana pencapaian kesadaran, itu tidak boleh dipaksakan. Saya tidak peduli, saya tidak pernah anti terhadap ajaran ABC, agama ABC, tidak anti. Saya tidak pernah anti ke situ, tidak akan saya cocok. Ketika saya mulai mengkritik, itu bukan saya mengkritik dalam arti menjelekkan. Nah, seringkali orang mengkritik itu membenci, mengkritik itu kan seringkali menjelek-jelekan. Saya tidak pernah menjelekkan, karena kita tahu bahwa orang itu pemahamannya di situ. Dia senangnya Fanta, ya biar minum Fanta dulu sampai bosan, sampai nanti berganti Sprite-mu seperti yang kamu minum misalkan. Tidak masalah, yang jelas dampingi. Nah, kalau di dalam konsep agama Abrahami dan agama Kristus, Yesus pun juga mengajarkan yang sama, apa? Cinta kasih. Jawa mengajarkan welas asih. Nah, esensi Tuhan tertinggi itu yaitu. Jadi urusan
orang itu kan Yesus dan Muhammad, menurut saya secara pribadi beliau tidak pernah membuat agama. Beliau hanya mewariskan ajaran pewahyuan tentang prinsip tauhid manunggalika kaula Gusti, prinsip salib. Tapi kebanyakan orang akhirnya menyadur dan melembagakannya, akhirnya menjadi rule, lahirlah agama misalkan gitu. Nah, agama inilah yang sering mengkotak-kotakkan kenyataannya, karena ternyata di dalam agama alih-alih yang diajarkan adalah prinsip itu tadi, lupa semua harus tekstual ya, semua harus ada dalam doktrin tertentu karena ada kepentingan tertentu. Karena kamu sering ditakut-takuti, maka kamu tidak bertumbuh dan berkembang. Ketakutan itu boleh, tapi kalau sering kali ditakut-takuti, itu seperti kamu itu diperbudak. Jadi biar takut surga neraka, terus kamu ngikuti saya. Nah, sering kali ketika kamu takut kepada surga neraka, kamu tersesat, menghalalkan segala cara, bahkan bertindak kejam, halal darahnya, kafir yang bukan sebenarnya tak bunuh, malah mengerikan. Berarti kamu tersesat oleh ketakutanmu sendiri. Nah, orang Jawa itu tidak mengajarkan itu. Boleh takut, boleh wedi, ini nggak ngeden-ngedeni itu loh. Jadi ketika kamu takut, jadikan ketakutanmu itu adalah alat untuk merespon ketika ada bahaya, gitu loh. Jadi boleh, lah nek macan kamu ya perlu takut lah. Lah ini nggak takut, kamu nggak lari itu pangan macan, ya itu makan macan, boleh kan, itu boleh digunakan. Tapi seringkali kita itu menggunakan itu terus-menerus dan akhirnya meracuni kita. Tapi hidup itu disuruh untuk bersyukur. Nah, lawan kata dari takut itu bersyukur atau cinta gitu. Nah, ajaran Kristus kan ngajari itu. Apa? Kalau kamu ditampar pipi kanan, beri pipi kiri gitu ya, kalau nggak salah. Atau kebalik berarti. Tampar pipi kiri, beri yang kanan. Ya, itu kan hukumnya apa? Welas asih ya. Yesus pun ngajari itu. Terus harus ngorbanin darah, wani getih, penebusan dosa di atas salib. Dan sebenarnya Yesus nebus itu ngajari ke kita. Walaupun frasanya Yesus itu menebuskan dosa setiap manusia, tapi menurut saya pribadi Yesus itu mengajarkan kamu harus berani untuk menolak kedagingan yang rasanya itu berdarah-darah, karena daging itu tidak kekal, seringkali itu mengecohmu, atau seperti duniawi itu tidak kekal, seringkali mengecohmu. Kira-kira prinsip Yesus itu, karena dosa itu lahir dari kemelekatan terhadap dunia materi, daging, dan daging itu tidak kekal, maka masuklah kepada Roh Kudus. Ngono caranya. Kira-kira begitu Mas? Iya. Ada lagi? Jadi intinya Mas Tunjung dari semua tokoh-tokoh agama, baik di Kristen, Muslim, Buddha dan yang lain itu mengajarkan kesadarannya, bukan agama, ya, kesadaran. Ya, agama itu lahir kan dari pemahaman tentang peraturan. Karena manusia pun nyatanya kalau nggak diatur itu nyatanya juga berbahaya sekali terhadap perkembangan alam ini. Ya, manusia yang diatur itu berarti manusia yang masih di dalam ajaran Islam sendiri, manusia yang masih syariat kulit. Karena manusia yang baru bisa memahami kulit itu tetap harus ada clear, harus bisa diatur. Karena kalau tidak diatur dia akan sembrono. Kira-kira begitu. Maka harus mengembang menjadi hakikat itu. Setelah Anda mengenal tata busana, Anda harus mengenal apa isi dari busana itu, isinya apa. Ketika Anda sudah mengenal dari isi itu tadi, Anda mulai mengerti, oh ternyata aturan ini seharusnya lahir dari kesadaran. Manusia yang sering tidak sadar itulah yang ternyata banyak melanggar aturan. Sebenarnya kan orang-orang di atas itu kan orang-orang pinter Mas, kuliahnya juga tinggi-tinggi kan gitu. Dia pun juga diatur, dalam tanda kutip, disumpah dengan salah satu kitab. Kalau mau ditasbihkan disumpah. Dan nyatanya sudah disumpah pakai kitab, nyatanya juga nggak mujarab, tetap korupsi karena nggak punya kesadaran. Padahal yo pinter, ketika disumpah jadi pejabat ya disumpah di dalam kitab. Dan seringkali kan malah menodai agama sendiri, ngelecehkan agama sendiri karena tidak punya kesadaran. Nah, makanya di Jawa itu diajari itu Jawa, tanah gak Jawa itu. Enggak Jawa itu artinya enggak sadar. Nah, sekarang yang dilatih itu harus sadar. Makanya ilmu itu tinemune kanthi laku kalau orang Jawa. Orang Jawa itu tidak mau mendengarkan atau menggebiah-uyah begitu saja tentang teks manuskrip atau tutur tinular. Tapi ngelakoni, makanya dulu itu dilakoni dulu ya, praktekin dulu, tapi tidak bingung lagi dikasih tahu. Nah sekarang dibalik, kalau baca dulu, suruh membaca dulu, tapi tidak pernah didampingi bagaimana cara mengamalkannya. Akhirnya tekstual, kalau tidak ada di kitabnya itu ya suku tetap penjahat kan gitu. Padahal ada yang tersirat. Yang terserat itu di dalam dirimu, DNA-mu, balungmu, otakmu, matamu itu ada
bahasa Tuhan, ada tulisan Tuhan yang diaksarakan gitu menurut orang Jawa, ditantukan gitu. Baru tersurat, ditulis. Buah dari Ora Pujangga itu menuliskan pengalaman ketika itu, pengalaman dari Wahyu Wise itu tulis. Baru tersirat di jagat gemulai. Nah sementara kita hanya menggunakan yang tersurat. Akhirnya apa? Sempit. Kita tidak pernah membaca diri kita sendiri. Karena sudah kehilangan tepo seliro, tidak membaca diri sendiri. Tindakannya itu justru malah menjadi penjahat yang berkedok orang-orang religiusitas. Karena tidak ada kesadarannya. Apapun alirannya, selama dia tidak jumbuh kesadarannya, pasti menimbulkan tindakan disharmonis. Akhirnya banyak, mohon maaf, pemuka agama itu yang seringkali tidak mengekspresikan dari tindakan yang berbudi pekerti. Seringkali malah mengecoh, nakut-nakuti, menghancurkan dan merusak tatanan. Amati saja di zaman ini itu seperti itu.